Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Elektro Tekno. Pada video kali ini kita akan membahas uh, tentang dasar telekomunikasi dengan topik sistem komunikasi digital. Khususnya nanti kita akan banyak membahas tentang modulasi digital. Ada beberapa yang akan kita pelajari nantinya, yaitu tentang digital itu sendiri, kemudian bagaimana blok diagramnya, dan contoh dari modulasi digital. Nah, yang pertama adalah sistem komunikasi digital ya. Dalam sistem digital, ya, gelombang listrik masukan yang berupa kode-kode sinyal informasi itu akan dirubah ya. Nah, di mana misalkan abjad A itu menghasilkan urutan pulsa biner. Jadi data yang berupa suara kita ini, ya, informasi yang berupa suara yang kita keluarkan ini itu akan dirubah ya menjadi bentuk biner. Maka bila informasinya analog perlu dikonversi dulu ke dalam bentuk urutan pulsa biner ya. Biner itu adalah angka 1010. Kemudian untuk keperluan transmisi, urutan kode biner diubah ke gelombang listrik analog yang merupakan representasi data biner melalui proses yang namanya modulasi. Nah, berikutnya adalah asasnya bagaimana setiap karakter tersusun atas sejumlah bit. Ya, misalkan huruf A, B, C, angka 1, 2, 3 itu akan diwakili oleh sebuah bit. Nah, bit tadi itu menggunakan deretan 8 bit. Nah, di mana mulai dari bit yang terkecil, bit 0, bit 1, bit 2, sampai bit ke-7. Jadi totalnya ada 8 bit. Nah, yang bit yang paling bawah ya disebut dengan least significant bit atau bit paling kecil ya. Kemudian bit yang paling besar disebut dengan MSB, most significant bit ya. Nah, pengiriman itu dilakukan dengan urutan karakter yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, ini ilustrasi dari pengiriman tadi mulai dari karakter yang paling bawah dulu. Least significant bit dikirim B0, B1, B2, B3, B4, dan seterusnya sampai ke B7. Untuk karakter yang paling pertama, karakter pertama dikirim dulu mulai dari bit paling kecil LSB sampai MSB-nya, kemudian disusul oleh karakter kedua mulai dari LSB-nya sampai MSB-nya, dan seterusnya ya. Mulai ini adalah bagian pengirim dan ini adalah penerima. Jadi urutannya seperti itu ya untuk yang serial. Nah, dalam pengiriman transmisi digital isyarat analog, maka dalam transmisi digital isyarat analog harus dirubah dulu menjadi isyarat digital ya. Jadi dirubah. Bagaimana cara mengubahnya itu nanti menggunakan teorema ya. Salah satu teorema yang terkenal adalah teorema Nyquist ya, di mana syaratnya adalah frekuensi sampling harus lebih besar atau sama dengan 2 kali frekuensi informasinya atau sinyal informasinya atau sinyal aslinya. Sehingga misalkan contohnya adalah pada PCM di mana bandwidth-nya itu adalah 4 kHz ya. Itu berarti bahwa untuk samplingnya minimal itu adalah 8 kHz ya. Jadi frekuensi suara dari 0,3 sampai 3,4 kita bulatkan menjadi 4 kHz itu, maka membutuhkan frekuensi sampling 8 kHz atau periodenya adalah 125 mikrodetik ya. Jadi itu kecepatannya. Nah, proses merubah tadi suara kita, suara manusia tadi, sehingga bisa dikirim nanti dengan biner-biner tadi, maka proses tadi disebut dengan ADC ya, analog to digital converter. Ini di bagian pengirim. Nah, bagaimana kita di bagian penerima nanti mendengar suara tadi, maka kebalikannya. Jadi ada dari analog to digital converter, maka akan berubah dari digital to analog converter atau DAC ya. Kita lihat kembali ya bagaimana blok diagram sistem komunikasi digital. Ya, kalau kita lihat mulai dari sumber informasi, ada transducer input yang akan merubah suara kita menjadi sinyal-sinyal listrik.
Kemudian ada source encoder. Nah, source encoder ini sendiri akan mengkodekan source tadi, ya, dikodekan menjadi atau yang tadi dirubah menjadi nilai biner-biner tertentu. Kemudian ada kanal encoder. Nah, kanal encoder ini adalah ketika ada pengiriman, bagaimana cara mengatur, ya, memberikan header, memberikan batasan antara satu dengan yang lainnya sehingga tidak terjadi pertukaran data. Kemudian ada modulator digital. Nah, modulator digital ini adalah alatnya, ya. Proses yang terjadi di sana adalah proses modulasi. Tentu modulasi yang terjadi di dalam sana di modulator digital adalah modulasi digital. Ingat, sebagaimana kita sudah pelajari sebelumnya, modulasi itu ada dua, ada analog, ada digital. Nah, yang analog sudah kita pelajari sebelumnya, ada tentang AM, ada FM, ada PM. Nah, untuk yang digital, ini akan kita pelajari nantinya adalah salah satunya kita ambil contoh misalkan PCM, ya. Dan masih banyak lagi ada ada ASK, ya, BASK, BPSK, dan lain sebagainya. Nanti kita akan lihat, ya. Kemudian ada media transmisinya, ya. Ya, ini, ya, bagian penting dari komunikasi digital. Dan ingat, dia diciptakan berpasangan, ada modulator, ada demodulator, ada kanal encoder, maka di sini ada kanal decoder, ada source encoder, ada source decoder. Nah, ini fungsinya masing-masing. Berikutnya kita lihat bagaimana prosesnya, ya. Dari suara manusia yang analog ini akan dikirim, ya. Yang pertama, suara kita masuk dari sumber informasi oleh transducer akan dirubah, ya, menjadi sinyal-sinyal listrik, ya. Kemudian oleh source encoder akan dirubah menjadi kode-kode biner tertentu. Nah, kode-kode biner tadi, ya, bit 1 dan 0 itu akan dimodulasi menggunakan modulasi digital. Misalkan menggunakan PSK ini, ya. Jadi PSK itu prinsipnya adalah nilai bit 1 itu akan dianalogikan dengan direpresentasikan dengan sinyal yang memiliki fase 0. Kemudian yang 0 akan direpresentasikan dengan kebalikannya. Jadi beda fasenya 180 derajat. Kemudian kebalikannya ada demodulator, ada kode biner, sinyalnya, kemudian bisa terdengar suara tadi. Baiklah, kita masuk ke contoh modulasi digital. Nah, modulasi digital kita bisa lihat, ya, secara garis besar itu ada modulasi digital yang menggunakan pulsa dan ada yang modulasi digital, ya, menggunakan beberapa teknik yang lainnya. Nah, modulasi yang menggunakan pulsa sendiri itu ada 3, ada PCM, Pulse Code Modulation, ada DM, Delta Modulation, dan ada DPCM, Differential Pulse Code Modulation. Nah, teknik dasar modulasi digital itu ada beberapa, ya, ada 3. Nah, variannya cukup banyak, nanti kita lihat. Yang pertama adalah untuk teknik dasar modulasi digital itu adalah ASK, Amplitude Shift Keying. Beberapa buku menyebutkan dengan BASK atau Binary Amplitude Shift Keying, ya, prinsipnya sama. Begitu pula ada frekuensi shift keying, BFSK, dan ada Phase Shift Keying atau PSK, atau juga di beberapa buku disebut dengan Binary Phase Shift Keying, ya. Nah, variannya ini ada beberapa, ya, varian dari modulasi digital. Yang tadi pengembangan dari ASK, FSK, dan PSK itu dikembangkan menjadi beberapa, ya. Kita ambil sebagian saja, misalkan ada 4 PAM atau Pulse Amplitude Modulation, ada QPSK, ada QAM, ada 16 QAM, ada 64 QAM. Nanti kita lihat, ya. Nah, yang pertama itu adalah ASK, FSK, dan PSK. Ini yang teknik dasar, ya. Yang pertama adalah ASK. Nah, ASK sendiri adalah gelombang sinyal pembawa. Modulasi ASK diterjemahkan sebagai teknik modulasi ASK pada data digital yang ditumpangkan dengan cara mengubah-ubah amplitudo, ya. Nah, bagaimana cara mengubah amplitudo tadi? Maka di sini ada 2 syaratnya yang perlu kita ketahui, bahwa sinyal 1 direpresentasikan dengan status on, jadi ada gelombangnya, kemudian sinyal 0 direpresentasikan dengan status off, jadi tidak ada sinyal. Kemudian kalau FSK itu sinyal
ini dengan cara melihat atau pergeseran frekuensinya. Bagaimana? Kita lihat kalau sinyalnya 1, maka direpresentasikan dengan frekuensi tinggi. Nah, salah satu ciri frekuensi tinggi itu kalau kita gambar, misalkan frekuensinya semakin rapat, gambar gelombangnya semakin rapat. Kemudian kalau gambar gelombang semakin renggang, maka artinya dia frekuensinya semakin rendah. Ya. Kemudian yang ketiga, phase shift keying. Nah, phase shift keying ini prinsipnya itu menggunakan fase ya. Jadi kalau fasenya 0 berarti mulai dari sinus ya. Sinus itu fasenya 0 derajat, maka mulai dari bawah. Dan akan berlawanan, artinya mulai dari sinus 180 mulai dari bawah. Nah, ini kita lihat contohnya, misalkan kita punya nilai biner 101001. Maka ini sinyal digitalnya kita buat ya. Jadi kalau 1 identik dengan memiliki amplitudo, kalau dia 0 jadi datar, tidak ada nilainya, 1 ada nilainya, 0 tidak ada, dan 1 ya high. Ya. Maka bagaimana dengan ASK? Bahwa ASK prinsipnya ada 2 tadi. Apabila dia 1, maka dia akan memiliki nilai amplitudo. Kalau dia 0, tidak akan memiliki amplitudo. Kita lihat. Kalau 1 kita lihat ada amplitudonya ya, ada frekuensinya. Kalau 0 tidak ada. 1 ada frekuensinya, 0 tidak ada. 1 memiliki amplitudo dari frekuensinya. Nah, yang kedua, bagaimana dengan FSK? Maka FSK tadi kita sudah katakan bahwa FSK itu dengan melihat frekuensinya semakin rapat artinya semakin tinggi dan renggang semakin rendah. Ketika bernilai bit 1 maka frekuensinya akan semakin rapat artinya frekuensinya tinggi. Ketika bitnya 0 itu akan semakin renggang artinya frekuensinya rendah. Ini kita lihat 1 maka frekuensi tinggi, 0 artinya frekuensi rendah. Kemudian 1 akan frekuensi tinggi atau semakin rapat. Berikutnya adalah PSK. Nah, PSK ini tadi bahwa ketika nilai biner 1 disimbolkan dengan fase yang dimulai dari 0 atau sinus ya. Jadi kalau sinus kita mulai dari sini. Nah, begitu dia 0 maka akan mulai dari kebalikannya minus dari 180 berarti dari bawah ke atas dan seterusnya. Kemudian di sini 1 mulai dari 0 lagi ya. Kemudian 0 mulai dari bawah ya. Dan seterusnya. Ya. Jadi itu bedanya ASK, FSK dan PSK. Kita lihat juga dengan BPSK ya, kurang lebih tidak jauh berbeda. Ya, ini BASK, BFSK, dan BPSK. Prinsipnya hampir sama dengan ASK ya. Cuman beda penyebutan antara ini satu literatur dengan literatur yang lain. Nah, ini contohnya misalkan ada data biner 10110101. Yang pertama BASK, ingat BASK itu menggunakan amplitudo. Kalau nilai binernya 1 maka ada amplitudonya. Kalau nilainya 0 tidak ada. Kita lihat. Maka ketika bernilai 1 ada nilai amplitudo dari frekuensinya. Kalau ini 0 maka tidak ada, berarti 0. 1 maka ada nilai amplitudonya dan seterusnya ya. Bagaimana dengan BFSK? BFSK tadi ditandai dengan frekuensi rendah, frekuensi tinggi. Frekuensi tinggi atau yang rapat itu adalah biner 1. Kalau frekuensinya renggang itu adalah biner 0. Kita lihat gambarnya. Kemudian 1 maka akan rapat. Kalau dia 0 akan renggang artinya frekuensinya rendah. 1 akan rapat. Kemudian 0 akan renggang. Kemudian bagaimana dengan BPSK? Nah, BPSK kita lihat sama seperti tadi bahwa dia menggunakan prinsip fase. Artinya kalau sinus 0 mulai dari 0 ya, 0 derajat. Kalau dia 0 binernya 0 maka akan mulai dari 180 derajat atau kebalikannya. Kita lihat ini fasenya 0, ini fasenya 180, ini 0, ini 0 fasenya, ini fase 180 dan seterusnya. Ya, itu untuk penjelasan BASK, BFSK dan BPSK. Berikutnya adalah PAM ya, Pulse Amplitude Modulation. Nah, Pulse Amplitude Modulation ini adalah pengembangan ya dari yang sebelum-sebelumnya. Kalau yang sebelumnya hanya bisa mewakili satu biner saja ya, 1 dan 0. Maka PAM ini adalah pengembangan, artinya bisa 2 biner.
Dua biner artinya kombinasinya bisa 00, 01, 10, 11. Nah, kalau yang tadi yang menggunakan BPSK, kemudian BFSK, BPSK, itu hanya satu biner saja. Kalau tidak 0 ya satu. Maka ini ada variasinya 00, 01, 10, dan 11. Nah, apa yang membedakan? Maka yang membedakan itu adalah penggunaan amplitudonya. Ya, jadi amplitudonya, jadi sesuai dengan namanya pulse amplitude modulation ya. Modulasi dengan merubah-rubah pulsa amplitudonya. Amplitudonya ada 4 ya, artinya nilainya ada minus 3, minus 1, 1, dan 3. Kalau kita lihat gambarnya, bisa kita lihat seperti ini, maka ketika bernilai 00, maka nilainya adalah minus 3, jadi akan ke bawah. Kemudian kalau dia bernilai 10 ya, itu adalah positif 1, dia akan berada di positif 1. Kalau dia bernilai 10 lagi, positif 1. Kalau dia bernilai 01, 01 adalah minus 1, maka dia akan turun. Kemudian kalau dia bernilai 11, 11 itu adalah 3, maka dia akan bernilai 3. Ya ini ya, untuk 4 PAM. Jadi akan lebih banyak kombinasi yang bisa dibentuk dibanding yang sebelumnya. Kalau sebelumnya 01, 01 ya, maka ini bisa ada 4 kombinasi. Nah, PAM sendiri ada variannya, ada 2 PAM ya, 2 PAM itu hanya minus 1 dan positif 1. Yang 4 PAM itu variasinya ada 4, minus 1, positif 1, positif 3, dan minus 3. Sedangkan pengembangan itu ada namanya 8 PAM, itu bisa sampai kombinasi 8 ya, 8 biner, di mana nanti akan ada bernilai positif 1 sampai 7, dan ada positif negatif minus 1, minus 3, minus 5, dan minus 7. Jadi dikembangkan terus ya. Jadi teknik pengembangan di modulasi digital ini ada 2 ya. Yang dikembangkan itu adalah fasenya atau sudutnya, dan kedua adalah dengan cara mengatur amplitudo ya. Jadi 2 teknik inilah yang digunakan ya untuk mengembangkan modulasi digital sehingga banyak variannya ya. Nah, kalau yang kita lihat di sini yang PAM ini lebih kepada pengaturan dari amplitudonya ya. Jadi ada varian dari amplitudonya. Kemudian ada QPSK. Nah, QPSK ini adalah quadrature phase shift keying ya. Ini adalah prinsipnya mengatur, tadi ingat untuk modulasi digital itu yang diatur itu secara garis besar itu ada 2 ya, amplitudo dan sudutnya atau fasenya. Maka di sini kuadratur ini adalah mengatur fasenya. Nah, di mana fasenya ini dibuat berbeda ya, sebanyak 4. Ya, fase yang pertama itu adalah untuk 00 itu ada di positif 45, kemudian 01 di 135, jadi di sini 135, kemudian 10 itu ada di 225. Dan yang terakhir 11 itu ada di 315 ya. Jadi ini pengaturannya ya. Jadi 00, 01, 10 dan 11. Berikutnya dikembangkan lagi ya. Tadi mulai dari PAM, kemudian QPSK ya. Kalau PAM lebih kepada amplitudo, QPSK kepada sudut, maka ini ada namanya QAM ya, mengatur ya modulasi itu berdasarkan 2 ya. Jadi ada amplitudo dan ada fasenya. Nah, amplitudo sendiri ya, amplitudonya dibuat beberapa kombinasi ya. Jadi kombinasi amplitudonya kita lihat ini amplitudo yang pertama dan ini amplitudo kedua. Jadi ada 2 kombinasi amplitudo ya. Ya, besarannya ya ada 2. Sedangkan kalau pergeseran fasenya itu ada 4. Jadi fase 0, 90 ya, 108 90, 180, dan 270. Jadi ada 4 pergeseran fase sehingga akan bisa terbentuk 8 kombinasi bit atau 3 deretan bit ya. Jadi ada 8 kombinasinya. Bagaimana dengan gambarnya? Maka kita lihat sesuai dengan sudut fasenya. Misalkan kalau yang bernilai 101 ya, mulai dari 101 artinya mulai dari 180 derajat ya, berarti mulai dari bawah. Kemudian bagaimana dengan biner 100? Sama seperti tadi mulai dari minus 108 mulai dari 180 derajat, tapi amplitudonya lebih pendek, artinya setengah dari amplitudo yang tadi. Kalau yang tadi amplitudonya misalkan 2, maka ini amplitudonya menjadi 1. Ya, begitu seterusnya ya. Nanti ada yang di sini 90, ini 270. Jadi tinggal kita lihat dari sinyal sinusoidal yang dari 0 sampai 360
Tinggal kita lihat ya, mana yang 0, 90, kemudian 180. Nah, itu kita potong-potong ya. Jadi startnya mulai dari sana ya. Dengan cara memperhatikan diagram konstelasinya. Kemudian QAM ya, ini contohnya misalkan ya, ini aja contoh soalnya, misalkan ada bit streaming ya seperti ini, maka kita membagi bit tadi menjadi tiga bagian ya. Misalkan di sini 001 itu berapa? 010, kemudian 100, 011, 10, kemudian 00 dan seterusnya. Maka kita lihat di tabel itu bahwa kalau 001 itu berapa nilai amplitudenya? Ternyata amplitudenya 2. Fasenya berapa? 0. Kemudian 010 itu amplitudenya berapa? 1. Kemudian fasenya berapa? 90 dan seterusnya. Sehingga nanti baru kita bisa buat gambarnya ya. Anda bisa perhatikan seperti ini hasil gambar dari modulasi QAM. Kemudian ada juga pengembangan dari QAM ini ya menjadi 16 QAM ya. Kalau yang tadi hanya berada di 4 sumbu ini tadi, jadi di sumbu X dan sumbu Y jadi ada 4 posisi, maka kalau di quadrature amplitude modulation ini lebih kepada sudutnya ya. Jadi sudutnya diatur ya. Di sini sudutnya di 45, di 135, di 225 dan di sudut 315 ya. Jadi diatur sudutnya ya. Selain diatur sudutnya juga diatur amplitudonya ya, sehingga bisa sebanyak 16 kombinasi. Kita lihat bahwa kalau untuk misalkan biner 1010 ya ada di sini, maka kombinasinya adalah positif 3 dengan positif 3. Jadi positif 3 dengan positif 3 akan menghasilkan kombinasi yang ini. Ya. Kemudian kalau positif 3 dengan positif 1 akan menghasilkan kombinasi yang ini dan seterusnya. Jadi ini adalah ya merubah nilai ya menjadi beberapa kombinasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.